Oke, halo semua, kembali lagi bersama saya Kade Adrian Surya Indra Wirawan. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 5 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Ya, jadi pada video kali ini kita akan membahas secara spesifik terkait dengan apa saja sih peran teknologi dalam pembelajaran serta dunia kerja. Kemudian keterampilan abad 21 apa saja yang kita perlukan untuk menghadapi digitalisasi sekarang ini. Dan sebagai seorang calon tenaga pendidik nantinya di masa depan, bagaimana sih cara kita untuk mengintegrasikan teknologi tersebut dalam pembelajaran. Nah, langsung saja kita menuju ke topik yang pertama, dampak teknologi baru dalam pendidikan. Pandemi COVID-19 mempercepat pertumbuhan teknologi dalam dunia pendidikan. Mulai dari pembelajaran jarak jauh hingga penggunaan platform digital yang membantu siswa dan guru di sekolah untuk dapat tetap terhubung selama masa pembelajaran daring. Nah, dampak positifnya di sini adalah teknologi telah membantu siswa dan juga guru untuk dapat mengakses materi serta informasi yang luas serta fleksibilitas. Namun, tidak dapat kita pungkiri bersama bahwa kesenjangan dari segi adaptasi baik itu guru maupun siswa dalam menggunakan teknologi dan juga akses internet menjadi salah satu permasalahan utama. Karena tidak semua guru dan juga siswa itu dapat ataupun fasih menggunakan teknologi internet maupun kecanggihan yang ada sekarang ini. Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik setelah kita cari bersama di sini menunjukkan bahwasanya pada tahun 2022 itu lebih dari 100 juta penduduk Indonesia atau sekitar 41,7% masih belum menggunakan internet. 41,7% itu sudah menunjukkan angka setengah dari jumlah penduduk Indonesia. Kesimpulannya adalah kita sebagai generasi muda yang melek teknologi saat ini teruslah kembangkan potensi dan juga skill yang kamu miliki untuk menghadapi dan bersaing secara global di tengah digitalisasi dan perkembangan teknologi sekarang ini. Dan untuk teman-teman semua di rumah yang menyaksikan video ini, ayo kita bangkit bersama. Semuanya masih belum terlambat. Mari kita bersama-sama membangun kualitas pendidikan di Indonesia untuk lebih baik lagi. Nah, teman-teman, langsung saja kita menuju ke topik yang kedua, yakni perubahan dunia kerja dan persiapan diri. Nah, teman-teman semuanya, kita ketahui bersama bahwa hal ini menjadi salah satu dilema dan juga kebingungan tersendiri bagi generasi muda pasca menempuh pendidikan dan mulai ingin memasuki dunia pekerjaan. Namun, saya pribadi percaya bahwa perubahan tidak kita lihat dari besar kecilnya perubahan tersebut, namun bagaimana hal yang kita lakukan itu dapat memberikan manfaat bersama bagi masyarakat di sekitar kita. Kemudian hal tersebut mampu memberikan improvisasi, menemukan versi terbaik dalam diri kita. Dan terakhir adalah bagaimana keberlanjutan hal tersebut membuka peluang kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Sebagai generasi muda yang memiliki growth mindset, saya pribadi percaya bahwa dalam dunia kerja saat ini, itu tidak hanya kita harus fokus pada latar belakang pendidikan kita seperti apa. Karena pada dasarnya, setiap pekerjaan yang kita lakukan, itu merupakan sebuah usaha. Dan juga itu akan menjadikan sebuah pembelajaran bagi kita untuk dapat menyesuaikan diri serta beradaptasi di tengah peradaban saat ini yang semakin kompleks. Seperti yang saya lakukan saat ini, saya pribadi memang pada dasarnya merupakan mahasiswa dengan latar belakang pendidikan guru sekolah dasar. Ya, harapan kedepannya tentu saya akan menjadi seorang guru. Namun saat ini, karena saya paham akan potensi dan juga bakat yang saya miliki, terutama di bidang seni dan juga dunia tarik suara, saya akan mengembangkan hal tersebut sebagai modal utama yang nantinya akan saya perjualkan di masa depan nantinya. Dan itu cara saya pribadi untuk mengembangkan potensi yang saya miliki untuk menghadapi dunia digitalisasi dan dunia kerja di masa depan. Sekarang, giliran kalian semua. Lalu, keterampilan apa saja sih yang kita perlukan untuk menghadapi abad ke-21 dan perkembangan teknologi saat ini? Nah, keterampilan yang diperlukan oleh tenaga pendidik di abad 21 diantaranya yang pertama, literasi digital. Guru perlu memahami teknologi informasi dan komunikasi serta dapat menggunakan perangkat lunak dan aplikasi yang relevan dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif dan inovatif. Yang kedua, berpikir kritis. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah dari dalam diri sendiri maupun dengan sekitar, karena sebagai seorang guru mengendalikan emosi adalah di atas segalanya sebagai bentuk profesionalitas, terutama menghadapi berbagai karakteristik peserta didik yang beragam di dalam kelas. Yang ketiga, komunikasi. Aspek yang penting dan harus dimiliki oleh seorang guru untuk mengajarkan murid dan siswanya agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik.
Karena dengan keterampilan komunikasi yang baik akan menunjukkan unggulnya potensi yang kita miliki sebagai seorang calon tenaga pendidik untuk menghadapi tantangan sosial di sekitar. Dan yang terakhir, multitalenta. Guru mampu memfasilitasi pembelajaran sesuai kebutuhan talenta peserta didik. Oleh sebab itu, penting bagi seorang guru tahu potensi dan minat yang dimilikinya untuk dapat mewadahi kebutuhan peserta didik, seperti saya saat ini menggeluti dunia seni dan tarik suara. Karena secara tidak langsung, hal ini akan mampu menunjukkan bagaimana kualitas kita sebagai seorang tenaga pendidik nantinya menuangkan kreativitas kita dengan bakat serta minat yang kita miliki. Dan ini juga secara tidak langsung akan menjadi sebuah motivasi bagi peserta didik yang kita ajarkan. Nah teman-teman semuanya, setelah kalian semua sudah memahami keterampilan dasar apa saja sih yang diperlukan untuk menghadapi abad ke-21 khususnya sebagai seorang calon tenaga pendidik di masa depan. Nah selanjutnya, ini adalah topik yang sangat menarik, dimana di sini dinyatakan bagaimana cara kita untuk mengadopsi teknologi yang ada. Jadi di sini saya memiliki sebuah metode yang disebut dengan ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Dan sebenarnya ini juga merupakan salah satu metode yang sangat lumrah ya, sudah cukup lumrah kita kenal. Namun disinilah peran kita untuk bagaimana mengadaptasi hal tersebut. Amati. Nah pada proses amati ini katakanlah misalnya kita menemukan sebuah model pembelajaran baru, atau katakanlah itu merupakan model pembelajaran project based learning. Di dalam proses amati ini bagaimana kita mengamati proses pembelajaran tersebut mulai dari mengetahui bab apa yang diterapkan, kemudian aktivitas apa saja yang dilakukan, dan juga hal-hal apa yang dilakukan dalam pembelajaran tersebut sehingga itu menjadi unik seperti itu. Setelah kita mengamati, kita menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita, atau kita memilah informasi yang sudah kita dapatkan yang memang sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita cari. Itu di proses amati. Kemudian yang kedua adalah tiru. Nah pada proses tiru ini bagaimana kita bisa mengimplementasikan apa yang sudah ada pada proses pengamatan kita, namun masih sesuai dengan kebutuhan kita, apa saja yang akan kita ambil itu yang kita tiru dalam eksekusi pembelajaran kita nantinya. Itu ditiru. Kemudian yang terakhir, ini yang paling memperlihatkan apa inovasi yang kita lakukan, yakni modifikasi. Nah setelah kita sudah melakukan proses pengamatan, informasi yang sudah kita dapatkan, kemudian kita sudah menentukan apa yang akan kita tiru dan itu kita implementasikan dalam pembelajaran. Di modifikasi inilah peranan penting yang harus kita lakukan, yakni bagaimana kita menciptakan sebuah inovasi yang baru, bagaimana kita mengeksekusi hal yang sudah kita temukan sebelumnya menjadi sebuah ciri khas ataupun kebaharuan yang berbeda dari yang lainnya. Dan itulah cara saya untuk mengadopsi perkembangan teknologi saat ini dengan metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kalau kalian bagaimana? Nah teman-teman, topik yang terakhir adalah proses pembelajaran dan penilaian di era digital. Nah menurut saya pribadi, proses pembelajaran apa yang tepat dilakukan pada digitalisasi sekarang ini adalah yang pertama tentu interaktif. Interaktif di sini diartikan bahwasannya bagaimana aktivitas ataupun interaksi dalam pembelajaran itu tidak hanya monoton saja, baik itu hanya guru saja yang memberikan materi ataupun siswa saja yang disuruh sendiri mencari materi seperti itu. Namun interaktif di sini adalah bagaimana menciptakan sebuah kesinambungan di mana interaksi dalam pembelajaran antara guru dan siswa, kemudian antara siswa satu dengan yang lainnya itu masih dalam satu kesatuan dan berjalan berkesinambungan. Karena saya pribadi percaya bahwa pembelajaran dan juga pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Jadi dalam hal ini diartikan bahwa percuma ketika kita mengetahui teori, namun ketika kita dalam aktivitas praktik langsung kita tidak bisa mengimplementasikan ataupun bernalar kritis terhadap teori tersebut, itu akan menjadi suatu hal yang sia-sia. Interaktif itu tadi pertama, kemudian kolaboratif di sini diartikan sebagai bagaimana mereka mampu berkolaborasi bersama dalam sebuah pembelajaran. Karena dengan mereka berkolaborasi, mereka akan bisa bertukar pikiran satu sama lain dan juga meraih insight-insight baru dari teman-teman sebagai mereka untuk berkomunikasi. Kemudian yang ketiga itu adalah berbasis proyek, begitu eksperimen, kemudian menciptakan sebuah produk inovatif. Karena saya sebagai seorang calon tenaga pendidik saat ini percaya bahwa dengan kita langsung mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dan juga experiential learning di dalam lapangan, itu akan memberikan sebuah pemahaman yang kompleks pada peserta didik. Karena selain kita memberikan teori, kita juga memberikan kesempatan untuk peserta didik untuk dapat menerapkan konsep dari teori tersebut secara praktik langsung dan nyata, sehingga kita bisa memastikan bahwa mereka sudah melakukan apa konsep teori tersebut dan juga mereka paham apa yang mereka lakukan. Dan yang terakhir adalah
teknologi. Nah, teknologi tidak bisa lepas, kita bisa menjadikan teknologi ini sebagai sebuah media pembelajaran. Nah, media pembelajaran seperti apa? Misalnya saja video interaktif, kemudian penggunaan platform-platform seperti Quizizz, kemudian Kahoot, Wordwall, dan juga sebagainya yang mampu menunjang pembelajaran interaktif berbasis teknologi. Nah, kemudian berbicara soal penilaian di era digital saat ini dengan integrasi dengan teknologi, penilaian yang bisa kita lakukan adalah penilaian autentik. Nah, kenapa penilaian autentik? Karena kita bisa melihat ataupun menilai perkembangan siswa berdasarkan keterampilan yang mereka lakukan secara nyata. Jadi, misalnya saja ketika mereka dalam sebuah pembelajaran, bagaimana mereka bisa berdiskusi dengan teman kelompoknya, kemudian mengerjakan apa tugas-tugas yang diberikan, kemudian bagaimana mereka mengkomunikasikannya, dan terakhir ketika mereka mempresentasikannya, dan juga hasil produk yang tadi mereka sudah hasilkan itu menjadi sebuah nilai yang bisa kita lakukan. Jadi kita bisa melihat penilaian sikap, kemudian penilaian proses, dan juga penilaian produk yang mereka hasilkan. Jadi penilaian yang dilakukan itu menjadi lebih kompleks dan juga autentik. Oke teman-teman semuanya, itulah pendapat saya terkait dengan bagaimana penggunaan teknologi di era digital sekarang ini, kemudian keterampilan yang diperlukan khususnya sebagai seorang tenaga pendidik, dan juga bagaimana proses pembelajaran dan juga penilaian menurut perspektif saya sebagai seorang calon tenaga pendidik di masa depan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Bye-bye.